Shalom, selamat sore. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dengan kami, saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dengan Pastor Dika Permana dalam acara Renungan Senja dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Saudaraku, kita masih terus berlanjut tentang Yom Kippur. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana hanya darah Yesus yang bisa membereskan hutang dosa yang dilakukan oleh manusia. Amin. Adapun hutang dosa ini, saudaraku, dimulai dari nenek moyang manusia yang bernama Opa Adam. Nah, oleh karena itu ternyata ada rahasia yang harus kita ketahui dari apa sih namanya, apa maknanya nama Adam ini, saudara. Kita tanya dulu kepada Pastor Dika. Ya. Pastor Dika, kata Adam ini sebenarnya dalam bahasa Ibrani, kira-kira apa maknanya Adam ini? Ya. Adam adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Dan ternyata ketika saya sempat membaca sebuah referensi bahwa Adam yang ditulis dalam Alef, Dalet, dan Mem itu ketika sedikit dipenggal atau diambil akar katanya terambil dalam bentuk dam. Dam itu sendiri ternyata artinya adalah darah. Kemudian Alef, kalau kemarin saya sempat coba singgung dalam khotbah, Alef merupakan silent words atau abjad atau alfabet yang tidak bersuara sebenarnya, tidak punya suara. Dan itu melambangkan Tuhan itu sendiri. Makanya tahun ini merupakan tahun Alef Pei, di mana merupakan tahun mulut Tuhan. Iya, mulut Tuhan. Pei adalah mulut, P-nya sendiri, Alefnya sendiri merupakan representasi dari Tuhan itu sendiri. Sementara Adam juga ada Alef di depannya, kemudian baru Dam di belakangnya. Dan ternyata kata Dam itu merupakan atau ada artinya adalah darah itu sendiri. Seperti itu. Oke. Kenapa saya dulu ya, saudaraku ya, saya sangat tidak terima tentang yang disebut hutang darah, kutuk turunan. Dulu Dika pernah nggak berpikiran, kok kita sih bisa kenapa kita yang menjadi akibatnya malah sampai ke kita gitu ya Om ya? Gitu. Kalau nenek moyang kita berbuat dosa, kok kita yang harus menanggung? Yep. Nah, ternyata Dik, dosa yang dimaksud bukan seperti yang dipikirkan orang sekarang. Oh, kalau kita sekarang kan gampang, kita pasti mengikuti pedoman Taurat. Oh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, jangan ini. Nah, sebenarnya itu bukan itu dosa yang utama. Dosa yang, tapi itu adalah buah dari dosa yang utama. Nah, kalau kau melanggar sehingga darahmu yang tercemar, nah itu kenapa kita disebut hutang darah itu? Karena apa? Adam melakukan pelanggaran, memakan sesuatu yang sudah dilarang oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dimakan ini diproses oleh tubuh ya menjadi darah, saudaraku. Nah, darah ini tercemar, makanya tidak bisa lagi bertahan dalam kehidupan yang kekal. Saya sudah pernah saksikan loh Dik, dan saya pergi ke rumah sakit waktu itu melihat orang, katanya dia karena ginjalnya sudah tidak berfungsi, darahnya kotor, lalu orang ini ngeracau, macam-macam keluar kata-kata yang tidak baik keluar dari mulutnya. Nah, memang saya nggak tahu itu dari setan atau dari apa, tapi akibat darah yang kotor ini dia bisa. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Tadinya manusia tidak mengenal dosa sama sekali, tapi setelah pelanggaran Adam ini, manusia mulai mengenal dosa. Pertama, dia malu ya, dia mau lari dari hadapan Tuhan. Nah, inilah kenapa kita disebut, ternyata ada hubungannya tadi nama Adam. Jadi darah Tuhan, betul, Tuhan itu tidak merancang manusia untuk hidup dalam dosa, untuk hidup
dalam kesalahan. Dia membuat darah yang kudus dalam diri manusia. Tapi ketika manusia tidak bertanggung jawab, tidak bisa menjaga amanat dari Tuhan untuk tidak memakan buah itu, disitulah terjadilah hutang darah, karena darah itu sudah tercemar. Wow. Nah, bagaimana menurut Dika tentang dosa? Setelah darah ini diberikan oleh Tuhan, adanya sekarang yang berbicara tentang anugerah karunia besar kepada manusia. Bagaimana pendapatmu setelah manusia menerima pengampunan daripada Tuhan? Apakah orang itu masih disebut berdosa jika dia misalnya sudah dibaptis, sudah mengakui dosa, jatuh lagi zina, jatuh lagi mencuri? Bagaimana hebatnya kuasa darah Yesus membebaskan manusia dari tanggungan dosa itu? Ya, tentunya ketika pada saat itu Tuhan melihat perbuatan atau pelanggaran manusia yang akhirnya membuat manusia berdosa sehingga darahnya tercemar, Tuhan pun mencari cara untuk bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan manusia pada saat itu. Oleh karena itu, kalau mungkin Bapak Saudara pernah mengingat, ini mungkin saya sedikit flashback, ketika Tuhan melihat mereka menggunakan cawat yang daripada daun ara, Tuhan kemudian menggantikan cawat mereka dari kulit binatang. Di situ tidak mungkin tiba-tiba ada kulit binatang yang muncul secara tiba-tiba. Tentunya ada binatangnya dulu, kemudian binatang itu disembelih dan ada darah yang tercurah sebagai lambang penebusan dosa yang kemudian yang diawali dari pencemaran darah yang si Adam dan Hawa lakukan pada saat itu melalui dosa mereka. Lalu kemudian Tuhan membuat hukum-hukum. Tapi ternyata hukum-hukum tersebut tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Tidak ada satupun, tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai standar kekudusan Tuhan pada saat itu. Hukum tersebut dipakai untuk menunjukkan kekudusan Tuhan sebenarnya. Dengan darah yang tercemar tadi. Iya, betul. Dengan darah yang tercemar, karena tidak ada satupun yang bisa menebus dosa tersebut. Oleh karena itu ada hukum-hukum sebagai tanda kekudusan Tuhan. Tapi setelah manusia mengalami baptisan kan, kita imani itu adalah darah Yesus sudah dicurahkan, maka kita sudah diampuni. Nah, ternyata manusia masih jatuh ke dalam dosa, seperti mencuri, seperti membunuh atau merampok atau apalah, berzina yang paling banyak nih orang zaman sekarang. Nah, kira-kira darah Yesus ini mempan gak sih membereskan itu kepada orang-orang berdosa itu? Betul, tentunya darah Yesus sangat mempan untuk membasuh dosa apapun. Karena sekali lagi Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai standar Tuhan. Oleh karena itu dia sendiri yang turun ke dunia untuk kemudian menggantikan dirinya sebagai korban tebusan, sehingga siapapun orang-orang yang kemudian berpaling kepada Tuhan, melihat Yesus, melihat korban keselamatan tersebut, mereka akan beroleh pengampunan. Oleh karena itu ketika mereka bertindak percaya, kemudian bertindak juga melakukan sebuah ritual baptisan, percaya bahwa dosa-dosa mereka pasti akan diampuni. Kemudian bagaimana ketika mereka jatuh dalam dosa lagi? Saya percaya bahwa ketika orang tersebut lahir baru, atau kita sering dengar lahir baru ya Mam ya, ketika orang percaya kemudian dibaptis, maka orang tersebut dibilang sebagai orang yang lahir baru atau manusia baru. Artinya kalau dia lahir baru berarti mereka bermula lagi dari bayi lagi. Dari bayi lagi kemudian mereka bertumbuh, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, sampai akhirnya dewasa. Dan yang saya tahu ya namanya bayi pasti kadang tingkahnya aneh-aneh. Suka ngompol di celana, berak di celana, dan gak mungkin mama papanya marah-marahin bayi tersebut. Pasti akan, aduh kamu kok ngompol gitu. Pasti kita malah ketawa-ketawa. Tapi seiring berjalannya waktu, bayangkan kalau misalnya kita sudah dewasa, kita masih ngompol di celana, otomatis akan ada konsekuensi dan teguran yang lebih keras lagi. Seperti atau itu. Anak itu cacat. Ya. Tuhan tidak pernah menciptakan cacat, tapi sesungguhnya Dia pencipta yang sempurna, saudaraku. Jadi memang di dalam lahir baru, secara darah kita sudah disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi ada kegiatan-kegiatan yang sudah terbiasa, seperti spontan ya, seperti spontan dia melakukan hal yang sudah biasa, perlu butuh waktu yang panjang
untuk membiasakan diri seperti karakter Tuhan. Yes, betul. Jadi bukan berarti kalau kita sudah baptis dan lahir baru, wih, ini udah lahir baru kok masih langsung begitu. Sempurna. Nah, tetapi butuh memang perjuangan. Ya, makanya dibilang kerjakanlah keselamatanmu. Bukan kita mengupayakan keselamatan, tetapi isi keselamatan itu dengan firman Tuhan sesuai dengan karakter Kristus. Saudaraku, bila saudara masih penasaran tentang penebusan ini, tentang kuasa darah Yesus, saudara tontonlah di YouTube, saudara like, saudara subscribe, dan juga saudara komen dan share ke banyak orang, supaya banyak orang menerima keselamatan. Hanya oleh darah Yesus, tidak ada jalan lain. Sekalipun engkau mempersembahkan hartamu dan nyawamu, tidak bisa membayar hutang darah kita. Hanya oleh darah Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dengan kami besok sore pada waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.